Shalom, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah kita malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulang sekali lagi lagu ini dari awal. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan malam hari ini Tuhan, itu untuk semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, di mana Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini
khususnya di persekutuan kaum Bapa JOKB. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami akan membuka ibadah kami ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris Christian Epa, sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat malam rekan-rekan persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami anak-anak-Mu dalam persekutuan, bersama persekutuan kaum Bapa JOKB, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi kami semua, menuntun kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat
dimampukan untuk mempelajari firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 12. Amsal pasal 10 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Sekali lagi saya bacakan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini lewat kebaktian persekutuan pria Kembapa Jemaat Ekumenik Kertago Boronloe, dibawa satu topik atau tema, yaitu suami pujaan hati. Suami pujaan hati. Persekutuan pria Kembapa yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh menjalani hidup sampai saat ini, sampai hari ini, karena Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Terlebih dalam kesempatan dalam menjalani hidup bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak dalam rumah tangga yang Tuhan boleh percayakan untuk kita jalani. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, tentu ada tantangan, ada pergumulan yang silih berganti kita alami. Apalagi kalau kita berusaha untuk menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang sering kita alami. Apalagi kalau kita mau menjadi sebagai suami pujaan hati, menurut tema renungan kita pada malam hari ini. Terkadang yang menyebabkan tidak tercapainya impian atau harapan itu karena faktor lingkungan atau situasi dan kondisi yang kita alami, atau kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, yang sulit kita bendung, dan itulah yang membuat rumah tangga berantakan. Itulah yang membuat rumah tangga hancur. Kalau kita melihat saat-saat ini, kita menyaksikan di berita-berita televisi, ada berbagai macam persoalan yang terjadi. Ada berbagai macam yang membuat rumah tangga itu menjadi hancur. Dan saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Karena kita senantiasa setia pada janji, setia pada cinta kasih kita kepada istri maupun kepada Tuhan.
Pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang hal seperti itu yang terjadi dalam keluarga. Kristen. Itu yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga Kristen saat ini. Karena sering hal ini juga dialami. Mengapa? Karena selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan di dalamnya. Mengapa hal itu terjadi? Tidakkah kita ingat akan janji yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, bahwa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita sudah berjanji untuk hidup sehidup semati dalam keadaan apapun. Tetapi faktanya sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ini menjadi tantangan berat. Mengapa hal ini terjadi? Karena kebencian. Ada sifat-sifat yang seharusnya tidak lagi dilakukan, yang tidak seharusnya dilakukan tetapi masih dilakukan, sehingga itulah yang mengakibatkan pertengkaran. Pembacaan kita mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Mengapa ada pertengkaran? Karena ada kebencian-kebencian yang seharusnya tidak lagi dilakukan, tetapi terkadang masih dilakukan. Itulah yang mengakibatkan rumah tangga berantakan. Dan ketika hal itu masih terjadi, masih dilakukan, maka tentu sangat sulit untuk mewujudkan komitmen kita untuk menjadi suami pujaan hati bagi istri dan bagi anak-anak. Karena itu kita harus melawannya dengan kasih. Karena kebencian, karena permasalahan memang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi tinggal bagaimana cara kita untuk menghadapi setiap permasalahan yang terjadi itu. Itulah sebabnya kita harus memelihara kasih Allah, harus menghadirkan kasih Allah dalam rumah tangga, dalam keluarga, sehingga meskipun ada masalah, tetapi kita dapat dimampukan untuk melewati semuanya. Kasih dapat meredam setiap persoalan, kasih dapat meredam setiap permasalahan. Itulah sebabnya harus memiliki kasih. Mungkin ada juga yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya sehingga ia tidak sanggup, ia tidak mampu untuk mewujudkan komitmennya, untuk
terus hidup untuk hidup tampil dengan baik di depan istri maupun anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengundang Roh Kudus Tuhan agar kita dapat dimampukan untuk terus menyatakan kasih Allah dalam keadaan apapun dalam rumah tangga yang kita jalani. Karena dalam Amsal dikatakan bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kebencian sulit kita hindari, namun kasih ada pada kita, maka kita bisa meredam, kita bisa menghindari akan pertengkaran-pertengkaran yang membuat rumah tangga kita, membuat keluarga kita bisa berantakan. Hanya kasih Allah yang bisa meredam semuanya. Karena dengan kasih maka kita akan mampu untuk mengalah ketika kita ada bermasalah dengan istri maupun anak-anak kita. Terlebih hidup takut akan Tuhan, hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan untuk hidup takut akan Tuhan dan rendah hati tentu juga tidaklah mudah kita lakukan. Tetapi mau tidak mau, sebagai orang-orang percaya, harus kita lakukan. Itulah sebabnya kasih memang harus diwujudkan dalam keluarga kita. Kita harus mampu mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi istri dan anak-anak kita. Dengan demikian maka kita dapat disebut sebagai suami yang berintegritas, sebagai suami pujaan hati bagi istri, bagi anak-anak, karena kita mampu mengontrol emosi kita tak kala kita dalam situasi marah dan sebagainya. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai bapa bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Karena kebencian dan pertengkaran merupakan dosa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 mengatakan, tapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi sekali lagi, kasih memang harus kita wujudkan dalam membangun rumah tangga, dalam kehidupan
yang kita jalani bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dijalani selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mintalah bimbingan penyertaan Tuhan sehingga kita dapat dituntun, dapat dimampukan untuk menjadi suami pujaan hati, menjadi suami yang berintegritas. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami bersama persekutuan kaum Bapa JOKB. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, terlebih menjadi suami pujaan hati bagi istri dan bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Namun kami senantiasa yakin dan percaya bahwa dengan berserah kepada Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, maka kami dapat dimampukan untuk melakukannya, untuk menjadi pribadi yang berintegritas dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini dapat menjadi pedoman, dapat memotivasi kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu, untuk hidup mengasihi istri dan anak-anak kami. Tuhan, Bapa di sorga, berdoa untuk persekutuan PKB, JOKB. Tuhan kiranya memberkati setiap pemimpin, setiap ketua yang ada, yang Tuhan telah beri mereka kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam organisasi ini. Tuhan kiranya memberkati mulai dari ketua, sekretaris sampai anggota-anggota PKB, agar mereka tetap sehati sepikir dalam menjalani kehidupan, dalam membangun persekutuan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat, kemampuan, sehingga mereka tetap melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, dengan bertanggung jawab, sehingga semuanya mereka boleh lakukan di bawah bimbingan penyertaan Tuhan.
Bapa di sorga, berkati kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka tetap mampu menjadi imam dalam rumah tangga mereka masing-masing, menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga, menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi ayah yang bertanggung jawab bagi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Di tengah pandemi COVID-19, mungkin ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan semangat bagi mereka, memberkati mereka siang dan malam ketika mereka keluar rumah dan kembali ke rumah dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bagi mereka yang sementara dalam mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kesabaran, ketabahan, sehingga mereka tetap tabah sabar dalam menanti janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka boleh mendapatkan pekerjaan, ajar mereka ya Tuhan untuk mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ajar mereka ya Tuhan untuk menekuni setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, sehingga semuanya dapat dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berdoa bagi program kerja yang sudah diprogramkan dalam persekutuan PKB, JOKB. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengawal agar program kerja dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk pelayanan yang kami lakukan pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang bertugas, baik hamba-Mu, baik sebagai pemain musik maupun sebagai MC. Tuhan yang senantiasa melihat ketulusan kami, ketulusan hati kami untuk melakukan semuanya ini. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh terus memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan untuk hidup memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, segala harapan-harapan, bahkan rencana-rencana ke depan dalam persekutuan PKB JOKB ini, hamba-Mu serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengawal, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kami hanya bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, doa syafaat kami yang kami
sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan doa kami lewat doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada hamba-Nya. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, terkhusus bagi kita kaum bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian yang berkata, "Kubawa kepadamu, oh Tuhan." Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan pada kami saat ini, di mana kami telah memberikan sedikit apa yang kami punya
yaitu persembahan yang kami bawa Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan berguna bagi pelebaran kerjaan-Mu, terkhusus untuk persekutuan kami saat ini Tuhan. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa persembahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam doa berkat yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum kita mengangkat satu pujian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyi pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kepada hambanya kami silakan. Persekutuan pria Kaum Bapa JOKB, malam ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita diajarkan untuk senantiasa menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga kita mampu hidup sebagai suami yang berintegritas, sebagai suami pujaan hati. Karena itu, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saat malam hari ini kita akan mendengarkan Warta PKB. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, malam hari ini kita boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum Bapa JOKB. Dan untuk yang melayani kita malam hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk ibadah kita selanjutnya pada hari Shalom. Segenap pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Oikumene Kartago Borongloe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Shalom, saya Jamie Adam, Ketua Persekutuan Kaum Bapa JOKB, ingin menyampaikan kepada seluruh anggota dan simpatisan Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Oikumene Kartago Borongloe bahwa selama masa pandemi COVID-19 maka ibadah Persekutuan Kaum Bapa JOKB akan dilaksanakan secara online recording yang rencananya akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Untuk teknis persembahannya, Bapak-bapak sekalian dapat menghubungi pengurus PKB JOKB pada nomor yang tertera untuk dijemput persembahannya di rumah, atau bisa juga memberitahukan kepada pengurus melalui grup WhatsApp PKB JOKB. Tetaplah jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Shalom.